Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam program Marturia Ministry. Hari ini di tanggal 7 Oktober 2021, kita kembali boleh merasakan bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Secara khusus bagi kita yang boleh mengalami pertambahan usia, baik itu kelahiran maupun perkawinan. Teristimewa kami mengucapkan selamat merayakan hari pertambahan usia bagi Ibu Marlina Yakob Sibarani dan juga bagi Bapak Heru Gunawan. Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan sukacita. Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang senantiasa berbicara bagi kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memaknai setiap pemberitaan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-23, ayat 12 hingga ayat 15 yang menyatakan, dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bersumpah dan mengutuk diri demi untuk membunuh Paulus, itu adalah kesepakatan dari sebuah tindakan yang mengerikan. Karena itu sudah merupakan kejahatan yang luar biasa. Apa yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan terhadap Paulus? Bayangkan mereka terdiri dari 40 orang dan mereka berusaha dengan rencana yang luar biasa agar bisa menghilangkan nyawa Paulus. Mereka melakukan hal tersebut karena ketidakmampuan diri mereka untuk menerima sebuah perbedaan. Ketika Paulus memberikan sebuah pengajaran yang tidak mereka inginkan, mereka mulai marah. Mereka mulai merasa tidak suka dan mulai merasa benci. Ditambah dengan melihat ada banyak orang yang tertarik dengan pengajaran Paulus, maka semakin bertambahlah rasa benci itu dan kemudian berbuah dalam tindakan yang ingin menghilangkan nyawa. Saudaraku, mari belajar melalui firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, di mana perlu kita mengakui ketika kita hidup bersama dengan orang lain, tentu kita tidak bisa melihat semua atau segala sesuatu itu berada dalam sebuah persamaan. Selalu akan timbul perbedaan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita bisa melihat perbedaan itu. Hidup bersama dengan orang lain, maka kuncinya adalah kita harus bisa menerima perbedaan itu. Karena dengan menerima perbedaan itu, kita akan dimampukan atau kita akan mengalami hubungan yang harmonis. Memang kita tidak harus menuruti atau mengikuti apa yang kita dengar atau apa yang terjadi, tapi setidaknya kita memiliki kemampuan untuk dapat memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Ketika kita melihat ada orang lain yang tidak seide dengan kita atau orang lain yang tidak sama pendapatnya dengan kita, maka terimalah itu sebagai bagian dari cara berpikir orang tersebut. Hanya dengan cara itu, maka kita akan dimampukan untuk dapat hidup harmonis bersama dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang senantiasa menyapa kehidupan kami.
Berikan kami hikmat-Mu agar dalam hidup bersama dengan orang lain, kami dimampukan untuk dapat menerima perbedaan yang ada, sehingga kehidupan yang harmonis bersama dengan orang lain sebagai sesama manusia dapat terus kami lakukan. Dan biarlah damai sejahtera Allah juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hanya Roh Kudus-Mu saja yang akan memampukan kami untuk dapat menerima dan mengakui adanya sebuah kepelbagaian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap karya kerja dan layan kita.